Saya tidak. Curiga nggak saudara, kok tiba-tiba sih saya disuruh? Saya belum ada pikiran ke sana. Oke, terus? Terus saya naik ke atas, ibu udah dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Sadar nggak, saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Tidak sadarkan diri. Tidak sadar diri. Masih diginiin sama saya, baru ibu dipeluk terus ditanya, ibu kenapa gitu. Baru ibu Bentar. Tergeletak tidur kan? Tergeletak di depan kamar mandi Ya bersender. tidur atau duduk? Terduduk. Tergeletak duduk. Siap. Bukan tidur. Tidak. Tergeletak duduk. Siap mulia. Di depan pintu. Depan pintu kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi. Berapa besar ruangan kamar saudara Putri di Magelang? Kecil. Kecil. Saudara bilang. Terus kalau dia duduk, kapan saudara pegang kakinya kalau saudara bisa ngomong dingin? Kakinya selonjor. Coba saudara praktekkan, gimana? Anggaplah saudara Putri terduduk di depan meja jaksa. Coba saudara praktekkan, sekarang lepas mic-nya. Nah, coba saudara praktekkan. Oke, saudara masuk kamar. Ntar dulu, itu anggaplah dia nyender di meja jaksa itu. Saudara masuk dari sana, dari kursi merah itu. Coba saudara masuk. Lepas tasmu dulu supaya nggak kebingungan. Dah. Terus saudara ngeliat di situ. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Enggak, saudara, bagaimana cara saudara menolong? Itu yang saudara praktekkan. Megangnya di atas kan? Hah? Dipeluk. Oke. Kapan saudara pegang kaki? Enggak. Siapa? Jadi diangkat? Tidak Bapak. Jadi Tidak gimana? diangkat. Jadi gimana jadinya? Ya ibu masih di tempat sofa. Gak lamaan Om Kuat manggil Bibi, kan Bibi di dapur. Iya. Sus, tolong pindahin ibu ke papa ke atas. Nah, saya mapah ibu sama Om Kuat ke atas. Nah ibu masuk ke kamar, udah di depan kamar kan Bibi pergi ke kamarnya Mas Berata kan sampingan. Jadi jalan sendiri ibu atau diangkat? Sama saya di papa gitu kan. Di papa? Siap. Siapa kawan mapa? Om Joshua, Om Kuat minta tolong saya untuk Jadi mapah kalian ibu. dua juga yang memapa? Om Kuat sama kamu? Saya yang mapah ibu. Om Kuat? jaga-jaga di belakangnya ibu. Sama dengan kejadian tanggal 7. Om Kuat di belakangnya. Siap. Kamu yang memapah waktu Siap. dari pintu kamar mandi itu sama. Siap, persis Pak. kejadiannya seperti itu. Siap Pak. Inilah Om Kuat ini. Padahal dia supir seperti yang dibilang ketua majelis. Harusnya ajudan. Ajudan itu perempuan, gitu loh. Setahu Pak Hakim begitu. Nah, tadi itu tanggal 4 ya. Siapa? Berarti nggak jadi diangkat. Siapa? Walaupun di dalam BAP penyidik kamu bilang diangkat oleh Itu Joshua. sempat nggak ngangkat Om Joshua nggak ngangkat. Iya, tapi di BAP penyidik keteranganmu itu diangkat, gitu loh. Ini hal penting ini. Yang benarnya yang ini sekarang. Siapa? Kenapa kamu robah? Nggak segampang itu merubah keterangan. Seingat saya Om Joshua itu nggak ngangkat, cuman. Kenapa kamu robah keteranganmu ini? Ini yang pertanyaan Pak Hakim. Kenapa kamu robah pernyataanmu atau keteranganmu di polisi dan di sini? Kenapa kamu robah? Alasannya apa? Biar bisa kami catat. Karena Nggak bisa jawab.
Tidak, karena saya tuh pertama gugup banget apa sebenarnya yang terjadi gitu kok. Saya dipanggil-panggil ke polisi gitu. Itu alasannya, nggak bisa kami terima alasan seperti itu. Tapi maaf cakap ya, untuk ART kamu itu sebenarnya pintar, semua tahu ceritanya kok, sampai ajudan segala macam itu. Tiba-tiba kalau kita bertanya yang agak ini, kamu bilang lupa gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin digelar sidang dengan terdakwa Baradae ya. Dalam sidang tersebut agendanya pemeriksaan saksi. Dan salah satu saksi yang diperiksa itu adalah Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari keluarga besar Ferdy Sambo ya. Dan dalam persidangan tersebut ada beberapa hal yang cukup menjadi kontroversi ya di kalangan publik, ketika Susi itu terkesan tidak konsisten dalam memberikan keterangan, berubah-ubah, bahkan ada yang berbeda antara keterangan yang dia berikan pada saat berita acara pemeriksaan di proses penyidikan dan keterangan yang diberikan di muka persidangan. Kalau dalam hal ada keterangan yang berbeda itu, yang akan dijadikan atau dianggap sebagai keterangan yang bernilai hukum, mempunyai kekuatan pembuktian, itu adalah apa yang dinyatakan di muka persidangan. Cuman tidak boleh, tidak segampang itu orang itu bisa mengubah atau memberikan keterangan yang berbeda yang ada dalam BAP penyidikan kemudian dengan yang ada di persidangan. Itu tidak segampang itu dirubah, harus ada alasan-alasan yang logik begitu. Biasanya itu alasannya karena mungkin saat proses penyidikan dahulu dalam memberikan keterangan itu dalam posisi tertekan, baik tekanan fisik maupun psikologis. Jadi yang akan dipedomani itu apa yang disampaikan di muka persidangan, meskipun tetap memiliki konsekuensi kalau apa yang diterangkan itu di kemudian hari atau berikutnya diketahui bahwa itu adalah keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu. Fokus dulu terhadap beberapa keterangan yang diberikan oleh Susi ya. Ada beberapa keterangan yang dianggap tidak konsisten ya. Salah satunya diantaranya ya, apakah posisi Putri Chandrawati itu tergeletak atau terduduk, kemudian apakah Joshua itu membopong atau tidak, dan ada lagi apakah Baradae pernah mengucapkan kalimat "jangan gitulah bang" atau tidak. Dan yang cukup kontroversial itu ketika hakim bertanya soal anak yang paling kecil itu apakah anak Putri Chandrawati atau bukan. Itu kelihatan sekali si Susi ini menjawab dengan tidak konsisten, bahkan setelah ditegur oleh majelis hakim kemudian dia mencabut keterangannya. Dan Baradae sendiri membantah beberapa keterangan yang diberikan oleh Susi ya, oleh saksi Susi. Teman-teman sekalian, terhadap beberapa keterangan yang berubah-ubah, yang tidak konsisten, itu sampai majelis hakim itu memberikan peringatan ya kepada saksi Susi ini ya, untuk berhati-hati dalam memberikan keterangan. Jangan sampai keterangannya itu adalah keterangan palsu yang bisa memiliki konsekuensi hukum pidana. Dalam hukum pidana sendiri, soal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, itu diatur dalam pasal 242 KUHP. Ada dua jenis ya. Kalau di pasal
242 KUHP ayat 1 itu keterangan palsu yang membawa akibat hukum namun tidak merugikan terdakwa. Intinya pokoknya membawa akibat hukum itu ancaman maksimalnya 7 tahun. Kalau di ayat 2-nya, kalau keterangan palsu itu merugikan terdakwa, itu bisa ancaman maksimalnya sampai 9 tahun. Dan untuk bisa memproses seseorang itu dalam dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu, KUHP mengatur mekanismenya ya. Kalau kita baca di pasal 174 KUHP itu, kalau diindikasikan ada seseorang yang memberikan keterangan palsu di muka persidangan itu, setelah ditegur oleh hakim untuk memberikan kepastian keterangan mana yang dia yakini, itu kalau ada permintaan baik dari JPU maupun dari penasihat hukum terdakwa, kalau diduga benar-benar itu keterangan palsu, hakim bisa mengeluarkan penetapan untuk memeriksa orang tersebut dalam dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Jadi ini mekanismenya teman-teman. Cuman sebelumnya aku sampaikan ya, keterangan palsu yang ada di KUHP itu harus di KUHP dan KUHP itu harus keterangan palsu yang pro justisia dalam rangka penegakan hukum. Biasanya terkait dengan apa yang disampaikan di persidangan. Kalau di luar persidangan itu tidak bisa dijerat dengan sumpah palsu, tidak bisa. Misalkan konferensi pers, kemudian dalam berbagai acara yang di luar persidangan, di luar proses hukum itu tidak bisa. Wah, orang itu memberikan keterangan palsu, tidak bisa. Makanya bahasanya itu memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Jadi keterangan-keterangan yang dalam proses penegakan hukum, khususnya yang ada di pengadilan gitu. Dan yang namanya keterangan palsu di bawah sumpah itu tentu untuk saksi. Kalau untuk terdakwa ya tidak bisa, karena terdakwa itu punya hak ingkar, punya hak tolak, bahkan punya hak untuk tidak menjawab. Bahkan dalam tanda kutip berbohong pun boleh kalau terdakwa. Terdakwa itu memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Intinya yang bisa dijerat dengan pidana sumpah palsu, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu orang yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. Kalau di luar itu tidak bisa. Teman-teman sekalian, terhadap keterangan saksi tersebut ya, penasihat hukum Baradae ternyata sempat memohon kepada majelis untuk mengeluarkan penetapan agar Susi ini diperiksa dalam dugaan tindak pidana sumpah palsu, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Dan saat itu mungkin majelis hakim belum memberikan penetapan atau putusannya ya, karena mungkin akan menunggu keterangan dari saksi-saksi yang lain, dikonfrontir ya antara keterangan Susi dengan saksi-saksi yang lain itu nanti apakah berbeda ataukah selaras. Jadi untuk menentukan apakah ini diduga memberikan keterangan palsu atau tidak kan nanti dikomparasikan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Dan yang kita khawatirkan nanti kan saksinya seirama begitu, karena kasus ini memang penuh dengan manipulasi dan rekayasa, sehingga publik itu tingkat kepercayaannya itu rendah begitu. Jadi sebelum sidang digelar sudah apatis dahulu terhadap kejujuran para saksi. Itu teman-teman dalam konteks hukum pidana ya. Sekali lagi, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 itu ada dua jenis. Ada yang diancam dengan 7 tahun, ada yang kalau merugikan terdakwa bisa diancam dengan 9 tahun, dan mekanismenya melalui pasal 174 KUHP, di mana majelis hakim akan memberikan penetapan untuk memeriksa orang tersebut. Itu mekanismenya. Dan dalam hukum Islam sendiri seperti yang kita ketahui bahwa keterangan palsu ya, al-ghamus itu termasuk salah satu jenis dosa besar. Banyak sekali ayat-ayat suci dalam Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa sumpah palsu itu adalah
dosa yang sangat besar. Seperti di Quran surat Al-Hajj 30, kemudian di beberapa hadis Nabi. Cuman terkait dengan apakah sumpah palsu ini ada hukumannya, istilahnya jenis hukuman, itu ada yang berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bisa dikenai kafarat atau denda, ada yang tidak bisa dikenai dengan denda. Tapi intinya itu adalah dosa besar dan orangnya harus melakukan taubatan nasuha. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.